Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Bunyinya sebagai berikut. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, mendekati akhir dari suratnya kepada Timotius, Paulus memberikan beberapa petunjuk praktis tentang perlakuan terhadap pelayan Tuhan, atau lebih khusus penatua dalam pembacaan ini. Paulus menasihati Timotius agar menghormati para penatua yang berkhotbah dan mengajar dengan benar 2 kali lipat. Paulus mengajarkan agar penghormatan kepada penatua bukan hanya diberikan melalui sikap, tapi juga dengan mencukupi kebutuhan mereka. Ada pembandingan dengan perintah untuk memberikan makanan yang cukup untuk binatang yang bekerja bagi kita. Apalagi seorang pelayan firman harus memperoleh kecukupan dalam pelayanannya. Penghormatan terhadap penatua atau pelayan Tuhan ini ditunjukkan melalui dukungan ketika ada yang menuduhnya. Tuduhan itu hanya layak diterima apabila jumlah saksi cukup. Reputasi para penatua atau pelayan Tuhan sangat penting dan menjadi kesaksian gereja. Bahkan dapat menjadi alat serangan setan untuk merendahkan gereja. Oleh karena itu, penatua atau pelayan Tuhan yang terbukti melakukan kesalahan harus mendapatkan teguran di depan umum. Paulus juga menasihatkan Timotius sebagai pemimpin jemaat untuk bersikap bijak dan menjaga kekudusan hidupnya serta berani mengingatkan kesalahan orang lain, bahkan menjaga kesehatannya. Kemajuan pesat yang dialami oleh jemaat Efesus dan adanya serangan bertubi-tubi dari pengajar-pengajar sesat membutuhkan pemimpin rohani yang menghormati orang lain, bertindak tanpa memihak dan tetap memelihara kekudusan hidup. Sebagai jemaat, hormatilah pelayan Tuhan kita, jangan sembarang menuduhnya. Sebagai pelayan Tuhan, jagalah kekudusan hidup, sampaikan ajaran yang benar secara benar, dan jangan berpihak terhadap kejahatan. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Artinya di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, tidak ada manusia super, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Masing-masing kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Begitu juga dengan gereja maupun para pelayan Tuhan.
Seorang pelayan Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Mereka dipanggil oleh anugerah Tuhan untuk bertanggung jawab memelihara domba-domba dan berjaga-jaga atas keselamatan jiwa mereka. Maka dari itu, kita tidak boleh meremehkan para pelayan Tuhan, apalagi tidak berlaku hormat kepada mereka. Kita harus taat dan menurut kepada mereka dalam hal-hal rohani, menaruh rasa hormat dan meneladani pengorbanannya dalam hal pelayanan yang dilakukannya bagi kita. Pelayan Tuhan adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangannya. Tetapi kita sebagai jemaat seringkali tidak menyadarinya. Kita dengan mudahnya mencemooh dan cenderung menghakimi pelayan Tuhan yang melakukan kesalahan. Bahkan kisah tentang mereka selalu jadi bahan gosip terhangat di antara jemaat. Alkitab mengajarkan penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bila kita diberi pengajaran yang keras, berlandaskan firman Tuhan, janganlah marah atau sakit hati. Sebab siapakah kita ini? Bukankah kita juga penuh kekurangan dan tidak sempurna? Oleh karena itu, mari kita saling meringankan beban moral yang harus ditanggung para pelayan Tuhan dengan membantu dan mendukungnya menjalankan amanat agung surgawi tersebut. Bila kita menanam kepahitan dan kebencian, maka damai sejahtera Allah akan berlalu dari hati kita. Ingat saudara, Daud yang walaupun hidupnya dibuat sengsara oleh Saul, saat memiliki kesempatan membalas, tidak berani melakukannya. Bahkan dia berkata, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Demikian juga Miriam, karena berani mengolok pimpinan Musa, Miriam dan Harun harus menuai akibatnya. Miriam terkena kusta. Karena itu saudara, berhentilah mendiskreditkan pelayan Tuhan, karena mereka pemimpin rohani kita yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.